Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Istiwahyuni, NIM T2018-80005. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian gerak pada tumbuhan. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, tak terkecuali dengan tumbuhan. Namun, gerak yang dimaksud pada tumbuhan adalah gerak-gerak yang dilakukan oleh bagian tubuh tertentu dari tumbuhan tersebut. Berdasarkan orientasinya, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak tropisme dan yang kedua adalah gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar dan arah rangsangannya akan mempengaruhi arah gerak dari tumbuhan tersebut. Nah, gerak tropisme dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gravitropisme, yang kedua adalah fototropisme, yang ketiga adalah tikmotropisme, dan yang keempat adalah skototropisme. Gerak gravitropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari gaya gravitasi bumi. Gerak gravitropisme dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak gravitropisme positif dan yang kedua adalah gerak gravitropisme negatif. Gerak gravitropisme positif merupakan gerak pada tumbuhan yang arah pertumbuhannya ke arah bawah atau sesuai dengan gaya gravitasi bumi. Contohnya adalah pertumbuhan pada akar. Sedangkan gerak gravitropisme negatif merupakan gerak pada tumbuhan yang arah pertumbuhannya ke atas atau melawan gaya gravitasi bumi. Contohnya adalah pertumbuhan pucuk pada batang. Pada gerak gravitropisme, bagian tumbuhan yang menerima rangsang adalah tudung akar dan pucuk batang. Apabila tudung akar dibuang, maka pada tumbuhan tidak akan menerima respon dari gerak gravitropisme. Fototropisme. Gerak fototropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya matahari. Gerak fototropisme dibagi menjadi dua, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif merupakan gerak tumbuhan yang arah pertumbuhannya selalu menuju ke arah datangnya cahaya. Sedangkan gerak fototropisme negatif merupakan gerak pada tumbuhan yang selalu menjauhi arah datangnya cahaya. Yang paling efektif untuk merangsang gerak fototropisme merupakan cahaya gelombang pendek, sedangkan cahaya merah tidak mempengaruhi gerak fototropisme. Saya Riza Fauzia, NIM T2018-80011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini ada gerak tikmotropisme. Gerak tikmotropisme merupakan gerak tumbuh yang ditimbulkan oleh rangsangan sentuhan. Salah satu contoh dari gerak ini adalah gerak sulur atau tendril, yang biasanya terjadi pada tanaman sirih atau suruh. Nah, terjadinya itu akibat adanya kontak antara tendril dengan suatu benda, dan suatu benda itu akan merangsang tendril tersebut melakukan pertumbuhan yang membengkok menuju arah benda tersebut. Nah, selanjutnya adalah gerak skototropisme. Gerak skototropisme menurut Strong and Wright berasal dari bahasa Yunani, yaitu skotos, yang artinya kegelapan atau kekelaman. Jadi bisa diartikan gerak skototropisme merupakan respon gerak pada tumbuhan yang cenderung mengarah ke arah kegelapan. Nah, ini contohnya bisa dilihat dari praktikum kita kemarin, yaitu perkecambahan biji yang diletakkan di tempat yang gelap dan terang. Dan di situ dan dari hasil praktikum kemarin bahwa yang pertumbuhan lebih cepat itu pada keadaan gelap. Jadi bisa dikatakan sebagai contoh dari skototropisme. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari gerak nasti. Untuk penjelasannya kan sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja, di sini ada gerak epinasti. Epinasti merupakan gerak membengkok ke bawah yang biasanya terjadi pada tangkai daun sehingga ujung daun membengkok ke arah tanah. Namun hal ini bukan termasuk respon terhadap gerak gravitasi, karena hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah auksin yang diangkut ke bagian atas dan bawah tangkai daun yang menimbulkan perbedaan pertumbuhan pada tangkai tersebut, sehingga arah tangkai daun menyebabkan ke tanah, namun bukan termasuk respon dari gravitasi. Selanjutnya termonasti. Termonasti adalah gerak bagian tumbuhan akibat rangsangannya suhu. Contohnya adalah
mekarnya bunga tulip ketika suhu udara naik. Selanjutnya nikinasti. Nikinasti adalah suatu gerakan nasti yang terjadi karena adanya pengaruh dari kondisi kegelapan. Contohnya, gerak menutupnya daun majemuk karena cahaya gelap. Selanjutnya hidronasti. Hidronasti merupakan gerak nasti yang mencangkup gerak pelipatan atau penggulungan daun, namun penggulungan daun terjadi akibat respon terhadap keadaan kekurangan air dan bukan terhadap cahaya. Contohnya, gerak melipat atau menggulungnya daun akibat kekurangan air. Seismonasti. Seismonasti adalah gerak yang disebabkan karena rangsangan berupa sentuhan dan tekanan. Contoh dari gerak seismonasti ini adalah mengatupnya daun putri malu. Mengatupnya daun putri malu ini hanya terjadi dalam waktu singkat, yakni 1-2 detik. Untuk kembali ke posisi semula, daun putri malu membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Mekanisme gerak ini juga dipengaruhi oleh perubahan tekanan turgor yang terjadi di dalam sel-sel pada persendian daun. Gerak berputar atau twisting. Gerak berputar atau twisting ini biasanya terjadi pada tumbuhan kacang yang membuat gerakan rotasi. Gerakan ini berjalan secara periodik di bawah waktu 1 jam dan terjadi pada siang hari saat daun tidak dalam posisi tidur. Sebagai tambahan, daun ini bergerak kira-kira 10 derajat ke atas dan ke bawah dalam kurun waktu 1 jam. Haptonasti. Haptonasti atau gerak perangkap adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora. Biasanya, gerak ini terjadi karena adanya sentuhan serangga. Menutupnya tanaman kantung semar atau Venus merupakan contoh dari gerak ini. Apabila ada serangga yang menempel pada permukaan daun kantung semar atau Venus, maka serangga itu akan tergelincir dan masuk ke dalam tumbuhan tersebut dan terperangkap ke dalamnya. Sekian persembahan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.